izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Naurisa Biasini, saya adalah dosen di program studi ilmu komunikasi, dan kebetulan semester ini saya mengajar mata kuliah komunikasi antar budaya. Nah, sebenarnya semester ini jadi satu semester yang spesial untuk UPJ dan terutama untuk mata kuliah saya juga, karena di mata kuliah saya ada teman-teman dari program Permata Sakti dan juga dari program RPL 3T yang ikut belajar bersama di kelas. Jadi bukan hanya anak atau teman-teman dari UPJ saja hari ini yang hadir, tapi juga ada teman-teman dari universitas lain, seperti dari Surabaya, terus juga ada teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Untuk teman-teman, terima kasih sudah bergabung hari ini. Kita akan mendengarkan kuliah umum bersama dengan Pak Sutadi. Kita sapa dulu nih hari ini. Selamat siang, Pak Sutadi. Selamat siang semuanya, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan Raya sehat semua ya, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat semua kita, Pak. Alhamdulillah sehat semua. Nah, ini kita sengaja nih ngundang Bapak kan hari ini untuk ngobrol mengenai konflik antar budaya, karena kebetulan memang semesternya ada mata kuliah komunikasi antar budaya. Di salah satu materi juga kita akan membahas mengenai konflik. Nah, pas banget ada Pak Sutadi bisa sharing kita semester ini untuk lebih cerita, sharing gimana sih sebenarnya konflik itu bisa terjadi, terus penyelesaiannya seperti apa. Apalagi Pak Sutadi kan punya banyak pengalaman ya Pak ya sebagai pengamat hubungan internasional dalam membantu penyelesaian konflik. Nah, tidak perlu berpanjang lebar, saya langsung persilahkan Pak Sutadi untuk memberikan materinya. Saya bantu untuk share screen ya, Pak? Ya. Oke. Terima kasih. Jadi selamat siang kepada semua saudara-saudara sekalian. Jadi hari ini kita akan ngobrol, kita akan berbicara mengenai masalah konflik antara budaya, satu tinjauan di aspek geografi manusia. Masalah ini sebetulnya permasalahan yang bisa kita temui ya di sekeliling kita gitu ya. Dan oleh karena itu saya pikir perlulah kita mempelajari itu kenapa sih sebetulnya kok bisa sampai terjadi demikian gitu. Nah, untuk mencoba memahami apa itu yang namanya konflik antara budaya, satu tinjauan dari Human Geography, saya akan mencoba menyampaikan sistematika sebagai berikut. Jadi dalam sistematika ini ada pendahuluan, ada pertimbangan tentang judul, faktor geografis, tempat tinggal dan budaya, komunikasi budaya identitas peradaban, lalu peran budaya dalam hubungan internasional, konflik antara budaya dalam interaksi manusia, lalu ada sumbangan Indonesia dalam penyelesaian secara damai konflik internasional, kemudian juga ada penggunaan budaya dalam konteks ekonomi dan perdagangan, dan terakhir kesimpulan. Nah, sekarang saya akan mulai dengan pendahuluan dulu. Jadi barangkali mungkin saudara-saudara bertanya, apa sih kira-kira kok kaitannya budaya dengan geografi? Kenapa bisa seperti itu gitu loh? Jadi sebetulnya kan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada keterkaitan antara wilayah tempat kita tinggal, lalu manusia yang ada di situ, kemudian apa yang terbentuk di situ. Ya, yang terbentuk di situ kan ada budaya, gitu. Nah, kemudian karena budaya itu sebetulnya kan terbentuk dari kebutuhan yang ada di masyarakat tersebut ya. Nah, sehingga dengan demikian karena budaya itu tumbuh berdasarkan kebutuhan masyarakat di situ, berdasarkan wilayah di mana mereka tinggal, maka kita bisa menemui budaya masing-masing daerah itu berbeda-beda, gitu ya. Contoh yang paling mudah aja misalnya ya, contoh yang paling mudah aja misal begini, orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan misalnya, daerah pegunungan itu
tentu saja mereka ahli dengan segala sesuatu yang terkait dengan pegunungan. Entah itu dia pandai melihat, memahami tanaman-tanaman di situ, memahami sifat-sifat gunung dan sebagainya. Berbeda dengan misalnya orang-orang yang tinggal misalnya di daerah pantai itu beda lagi gitu. Pemahamannya juga beda gitu. Nah, budaya seperti ini itu kan sebetulnya hidup di wilayah itu ya, sesuai dengan kebutuhannya yang ada di situ. Jadi misalnya saja saya ambil contoh lagi, orang-orang yang di daerah pantai itu mereka biasanya kan sangat pandai memahami atau katakanlah punya ilmu bagaimana untuk menangkap ikan, bagaimana mempelajari iklim, ya. Nah, orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan, misalnya, dia tuh punya kepandaian, misalnya apa, cocok tanam, entah membuat sawah, entah segala. Nah, orang-orang yang tinggal di daerah pantai mungkin belum tentu punya kepandaian untuk bercocok tanam, menanam padi, belum tentu. Demikian pula sebaliknya, yang tinggal di pegunungan, belum tentu dia pandai soal menangkap ikan, segala macam. Nah, kemudian proses berjalan terus, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat situasi sekarang, bahwasannya kemajuan teknologi sudah sedemikian rupa, ya. Teknologi komunikasi sudah sedemikian rupa, transportasi juga sedemikian rupa, gitu ya. Teknologi komunikasi itu saya sudah nggak perlu cerita lagi lah, itu sudah Anda semua udah tahu lah sampai seberapa majunya, gitu ya. Nah, contoh yang paling gampang aja, misalnya ada kejuaraan Eropa, sepak bola Eropa gitu kan, kita di Indonesia kita bisa menontonnya dalam waktu yang bersamaan. Padahal itu Eropa di belahan dunia yang lain. Kemudian juga transportasi. Transportasi kan mudah sekali. Anda sekarang mau pergi dari sini, mau pergi ke mana, katakanlah ke ujung pandang misalnya, Makassar misalnya, pakai pesawat terbang. Nah, kalau zaman dulu kan mungkin harus pakai kapal laut segala macam, ya. Nah, teknologi yang maju di komunikasi maupun transportasi menyebabkan terjadinya interaksi, ya, antara manusia satu dengan manusia yang lain itu yang cukup intensif, gitu ya. Nah, kalau dia sudah melewati batas-batas negara, maka itu Anda sudah kenal namanya globalisasi. Nah, di mana interaksi itu sudah melewati batas negara. Nah, pada saat kita melakukan komunikasi dengan teman-teman di wilayah negara yang lain, ini yang kita akan masuk ke butir yang keempat, yaitu hasil interaksi. Nah, interaksi itu dengan orang-orang di negara lain itu kadang-kadang timbul katakanlah bisa terjadi salah paham. Contoh yang paling mudah saja lah, misal begini. Di Indonesia itu, ya, kalau kita itu bertetangga, ya, kita kalau ketemu tetangga di jalan di depan rumah kita, terus kita lihat, kita tegur, Mas, mau kemana nih? Atau ya ditanya, bilang begini, wah saya mau ini pergi ke pasar, gitu kan? Nah, udah pergi, terus nanti nggak lama lewat lagi tetangga kita nih, kebetulan si ibu nih yang lewat, tante apa kabar tante, mau kemana nih? Saya mau ini nih, mau belanja dulu nih, kebetulan nih mau ada tamu nih, jadi tante mesti belanja nih ke supermarket, ke Giant gitu kan. Di Indonesia itu biasa begitu. Tapi Anda kalau misalnya ketemu sama orang Amerika, Anda tanya, hey, what are you doing? Nah, sana bilang nih, what? Mereka akan tanya itu sama Anda tuh. Apa urusannya nanya-nanya urusan saya? Ini kan urusan pribadi saya. Kok nanya-nanya segala macam gitu. Nah, itu seperti itu. Lalu ada masalah lain yang juga bisa menimbulkan satu situasi yang barangkali kurang menyenangkan. Contoh tadi, misalnya kita ketemu sama seorang perempuan, orang Amerika misalnya. Kita tanya misalnya dia, how many children do you have? Sana bilang, yang perempuan nanya, what is your business? Dia bilang itu, ya.
why you ask me that question gitu kan. Istilahnya si perempuan itu kok kepo amat gitu ya, mau tahu-tahu asal udah kawin apa belum, punya anak atau belum. Itu bisa jadi benturan gitu loh. Nah, kalau kalau misalnya itu tidak dipahami gitu ya, bisa repot nanti. Nah, di sini saya kasih contohnya hasil interaksi bersifat netral, positif atau negatif. Netral itu misalnya begini, Anda misalnya pergi ke katakanlah ke satu toko sepatu gitu ya, mau beli sepatu di Amerika nih, ketemu sama tukang jualan sepatu, begitu datang tanya sepatu gini, tek 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 tek, selesai cocok, ambil sepatunya, bayar, selesai, netral, nggak ada apa-apa, ya. Nah, kalau yang positif, misalnya Anda ketemu dengan seorang yang katakanlah misalnya seorang yang pandai di bidang katakanlah komputer gitu kan, begitu Anda ketemu, wah saya pengen belajar nih masalah ini nih, information teknologi, bisa nggak yuk ngajarin saya? Oh ya ya ya, oke sini belajar. Positif ya. Nah, tapi kalau yang negatif itu ya bisa seperti tadi itu, ya seperti tadi itu. Begitu Anda tanya, how many children do you have, itu yang perutnya kan bisa ngamuk dia. Apa urusannya Anda tanya-tanya, saya punya anak atau berapa? Nah itu, ya. Atau kadang-kadang hal lain lagi nih yang barangkali mungkin juga sudah dialami ya. Ini cerita lagi nih. Di Amerika itu ya, kalau Anda jalan-jalan di toko misalnya gitu ya, terus kemudian atau di jalan lah, lalu di depan Anda tuh ada orang melewat gitu kan, tiba-tiba dia ngomong gini, hai gitu. Itu yang bilang ngomong hai itu bisa laki bisa perempuan itu. Anda jangan GR dulu tuh. Nanti begitu dibilang hai, wah asik nih, kayaknya ini mau kenalan sama saya. Nanti dulu. Dia ngomong hai itu hanya sekedar basa-basi aja. Konsekuensi apapun. Misalnya bertemu pandang itu reaksi bisa seperti itu. Tapi coba kalau di Indonesia misalnya, Anda jalan ke satu kampung gitu ya, ketemu sekelompok pemuda, Anda liatin. Nanti si kelompok pemuda bilang gini, Mas, ada apa lihat-lihat? Kurang kerjaan. Wah, bisa repot kan? Kan beda ini kan. Nah, nah jadi dalam konteks negatif itu tadi ya, jadi alih-alih katakanlah komunikasi dengan si perempuan Amerika itu bisa berujung positif, misalnya katakanlah ada kerjasama ya untuk kerjasama membuat toko, kerjasama membuat gedung, jadi buyar gara-gara kenapa? Karena tidak memahami itu tadi yang namanya latar belakang budaya. Nah, terus yang nomor 5 ini konflik itu ya bisa terjadi karena ya karena ada orang tertentu lah ya. Yang membuat sesuatu jadi kacau itu kan karena ada orang tertentu ya. Dia membuat punya tujuan untuk bikin kacau atau dia punya tujuan tertentu, whatever lah. Nah, sekarang kalau konflik terjadi bagaimana? Kalau konflik terjadi ya tentu saja kita harus cari upaya-upaya untuk menyelesaikannya dengan damai. Bisa mediasi atau negosiasi. Negosiasi ini adalah salah satu sarana yang dipakai dalam dunia diplomasi. Nah, sekarang saya akan ke yang berikutnya pertimbangan pemilihan judul. Jadi tadi saya sudah singgung sedikit ya di bagian sebelumnya itu bahwa wilayah geografis itu berperanan dalam pembentukan budaya manusia. Ya karena itu tadi, ya. Saya akan kasih contoh lagi yang lain. Betapa wilayah geografis itu juga berpengaruh pada budaya manusia. Contoh misalnya begini, orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan, biasanya itu kalau makanan itu biasanya senangnya makan yang panas-panas atau yang pedas-pedas ya, biasanya begitu ya. Karena kan udara dingin ya, jadi mereka perlu menghangatkan badan, akibatnya makanannya seperti itu, pedas atau mungkin panas. Nah, sebaliknya orang-orang yang tinggal bukan dari pegunungan, dataran, ya mungkin ya biasa-biasa aja. Ya toh? Contohnya saja, misalnya katakanlah orang Jogja misalnya gitu kan, orang Jogja itu kan pada umumnya senang makanan manis ya.
Kadang-kadang aja kalau misalnya kita nggak ngomong aja, misalnya kita mesen teh aja kadang-kadang dikasih gula gitu. Padahal kita maksudnya kan enggak. Tapi kenapa begitu ya? Adatnya ya begitu, ya. Nah, tadi saya sudah bicara singgung tadi kemajuan teknologi dan komunikasi dan transportasi ya. Jadi interaksi menjadi mudah. Nah, yang ketiga, ini saya ingin sedikit bahas ya. Budaya pada intinya bersifat netral. Kenapa saya katakan sifatnya netral? Karena sifatnya netral itu adalah bahwa budaya yang hidup dalam satu lingkungan itu dia itu hidup bersama-sama dengan masyarakat di situ, ya, sesuai dengan keperluan masyarakat di situ. Ya, kembali saya ambil contoh misalnya masyarakat di Jogja, dan kemudian saya ambil contoh lagi misalnya katakanlah orang dari Sumatera Barat misalnya gitu kan. Contoh ya, misalnya katakanlah tadi Sumatera Barat senang makanan yang pedas-pedas, kemudian ada yang mengandung santan, ya, terus kemudian apa namanya rempah-rempahnya banyak. Ya mengapa demikian? Ya karena memang di Sumatera Barat kan melimpah. Yang namanya barang rempah-rempah itu kan melimpah. Ya mulai dari ada kelapa, ya yang bahan-bahannya kan melimpah ruah gitu di situ. Oleh karena itu makanya orang-orang Sumatera Barat menjadi apa namanya, menjadi ahli meramu yang namanya rempah-rempah itu sedemikian rupa jadi makanan yang enak. Nah, orang Jogja dia senang makanan manis, gudeg segala macam. Oke, that's fine. Jadi pada saat orang Jogja tinggal di Jogja makan gudeg, no problem. Orang Sumatera Barat makan rendang pedas, no problem. Ya, nah, hal ini bisa menjadi suatu konflik ya, jadi tidak netral ya, apabila sudah ada suatu penilaian ya. Ini yang kadang-kadang harus harus diperhatikan gitu. Suatu penilaian itu misalnya begini, mengatakan wah ini makanan kok nggak enak sih gitu. Ah itu bahaya itu. Ya. Karena kalau sudah ada penilaian seperti itu kan ini bisa menyinggung perasaan orang lain gitu loh. Ya. Ah itu seharusnya tidak demikian gitu loh. Jadi contohnya misalnya katakanlah ini saya akan kasih contoh yang agak sedikit ini ya, sedikit ini bisa terjadi nih. Misalnya apa? Misalnya katakanlah ada seorang pria ya yang dari Sumatera Barat, dia ingin katakanlah namanya siapa ya, misalnya si Fulan misalnya gitu ya. Terus kemudian dia senang sama seorang perempuan Jawa, orang Jogja namanya si Sri misalnya gitu kan. Nah, mereka tuh mau menikah gitu loh. Mereka mau menikah, which is good gitu ya. Tiba-tiba pada saat berbicara mengenai masalah resepsi, itu yang pihak perempuan mengatakan saya akan menyediakan makanan gudeg gitu dan makanan-makanan Jawa yang asli gitu. Nah pihak yang laki-laki yang Sumatera Barat, loh saya nggak suka makanan itu gitu, saya maunya yang lain gitu, saya maunya makanan saya gitu. Nah ini kalau nggak diselesaikan dengan baik, itu nanti jadi bubar itu. Yang tadinya menjadi kawin jadi bubar gitu kan. Nah itu yang harus kita hindari. Itu contoh bisa masuk di nomor yang kelima, yaitu hasil dari interaksi atau komunikasi. Nah, jadi kalau hasil interaksi komunikasi kurang baik, ya bisa seperti tadi itu. Alih-alih mau terjadi pernikahan, malah nggak jadi. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan perbedaan tadi itu ya? Nah, untuk menyelesaikan perbedaan tadi itu, dilakukanlah mediasi kan. Mediasi artinya begini, pihak keluarga yang laki Sumatera Barat sama pihak yang perempuan dari Jogja ngobrol lah ke situ. Kita nanti ini kalau mau resepsi ini bagaimana nih? Makanan mana yang kita mau sediakan nih? Akhirnya terjadi kompromi kan. Ya udah, ada makanan asli Jogja di mana, makanan yang asli Sumatera Barat di mana. Jadi yang diundang itu suruh milih sendiri gitu. Tapi pokoknya ada lah dua-duanya. Selesai dengan manis kan? Nah, selesai dengan manis. Nah, itulah. Jadi bagaimana kita mau coba menghindari. Sekarang yang ketiga, kondisi geografis yang saya katakan tadi itu sangat membentuk budaya manusia. Saya ambil contoh saja misal begini ya. Di sini saya ambil contoh misal pegunungan, pantai, padang pasir, wilayah yang penuh salju. Saya ambil contoh misalnya wilayah yang penuh salju ya. Sekarang Anda lihat misalnya di Indonesia misalnya. Di Indonesia
karena relatif tanahnya datar segala macam, ya, kemudian juga udaranya enak, Anda bisa kemana-mana naik sepeda, gitu kan. Sekarang di Eskimo kira-kira bisa nggak naik sepeda tuh di kutub utara tuh? Bisa nggak naik sepeda tuh kira-kira tuh? Hah? Nggak bisa kan? Kenapa nggak bisa naik sepeda ya? Ya pasti nyungsep istilahnya kalau bahasa Jakartanya kan. Pasti nyungsep. Selain nyungsep gitu juga sepedanya berjalan di situ-situ aja, nggak jalan jadi nggak pindah-pindah. Diem aja di situ. Karena apa? Digenjotnya di atas salju gitu loh. Nah, sehingga dengan demikian, maka di daerah kutub utara itu orang Eskimo dia mendesain satu alat transportasi yang disebut sled, di mana alat ini adalah alat seperti kereta luncur yang ditarik oleh anjing, ya toh. Nah, hasil ini itu cocok di Eskimo, tapi dipakai di Jogja nggak cocok, dipakai di Bandung nggak cocok. Sekarang kok bagaimana sled bisa dipakai di Bandung atau di Jogja, orang nggak ada salju kok, ya kereta salju ditarik sama anjing tuh jadi tontonan orang kan. Nah, jadi itulah, jadi faktor geografis itu sedemikian rupa membentuk orang. Belum lagi selain alat transportasi ada hal lain lagi. Ya, saya masuk ke yang kedua itu adalah bahwasannya karena sifatnya khas tadi itu, maka masing-masing kelompok manusia ini menemukan satu cara tersendiri yang cocok untuk mereka. Orang yang tinggal di dekat hutan misalnya gitu, pasti pencariannya itu nggak jauh-jauh. Kalau nggak dia mencari madu, atau dia mencari kayu, ya bakar gitu. Madu aja itu juga bisa macam-macam, tergantung tanamannya. Bunga yang dimakan berbeda, maka hasil madunya pun juga berbeda. Nah, orang yang tinggal di pantai, saya katakan tadi nelayan, mereka pandai untuk berlayar segala macam mencari ikan, tapi untuk cocok tanam nanti dulu. Orang yang pandai bercocok tanam, pandai beternak di daerah pegunungan, mereka beternak apa kambing, sapi segala macam gitu kan. Suruh memelihara ikan nanti dulu. Nah, oleh karena itu sekarang masuk ke nomor 3, definisinya. Di sini definisinya adalah secara gampangnya adalah human geography itu adalah satu studi atau suatu ilmu ya yang mempelajari antara keterkaitan hubungan ya antara manusia, tempat, dan lingkungan ya, dan kemudian bagaimana sifat hubungan tadi itu ya berpengaruh ya antara tempat ya dan antara lokasi yang satu dengan yang lain gitu loh. Jadi artinya orang yang tinggal di daerah pandai menjadi petani gitu ya, pada saat dia nanti akan pergi ke wilayah pantai misalnya gitu, dia nggak bisa mengatakan sama orang di pantai, orang tinggal yang di pantai, kok kamu kok nggak nanam padi sih? Ya di daerah pantai nanam padi di mana? Kan mana bisa nanam padi di pantai gitu kan? Airnya air laut kok, air asin kok, mana bisa padi ditanam pakai itu. Nah, lebih tegasnya lagi itu di definisi yang berikutnya itu di sini saya menggunakan nomor 4 ya. Di nomor 4 itu saya lebih tegaskan lagi bahwasanya yang namanya human geography itu adalah wilayah ya yang selalu akan membentuk kita. Jelas itu akan selalu membentuk kita. Contoh ya tadi itu tadi ya. Orang-orang yang misalnya di daerah pegunungan itu kan, tadi saya katakan senang makan pedas segala macam. Ya sudah, biar saja. Memang begitu kok, ya. Orang yang di Jogja senang gudeg manis, ya udah biar aja gitu. Orang yang di Sulawesi Selatan atau Manado makan tuh selalu pakai sambal kan, makan pisang pakai sambal kan, makan jagung rebus pakai sambal, ya biar, memang itu budaya seperti itu kok. Ya, ya. Jadi nggak perlu dikomentari gitu. Jadi jangan sampai nanti misalnya kadang-kadang kan kita suka lupa nih misalnya karena kita nggak tahu gitu kan, begitu datang katakanlah misalnya ke satu keluarga di Manado gitu misalnya, disuguhin pisang goreng sama sambal. Terus saya bilang, ih makanan apa nih? Ya jangan begitu.
Kita nggak boleh begitu. Itu namanya kita tidak menghargai budaya setempat, kita tidak menghargai tuan rumah kita gitu ya, yang berusaha menjamu kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kultur budaya yang dibentuk oleh wilayah itu sangat berpengaruh sekali gitu ya. Ya. Contoh lain misalnya, kenapa berpengaruh misalnya gitu kan. Orang-orang yang tinggal di daerah 4 musim misalnya. Orang yang tinggal di daerah 4 musim, itu pasti setiap musim ganti baju gitu. Musim panas pakaiannya semriwing ya. Nanti musim gugur udah mulai agak nutup dikit gitu ya. Nanti musim salju nutup semua karena harus pakai mantel segala macam gitu kan. Nah, terus nanti musim spring itu udah mulai buka-bukaan lagi gitu kan. Nah sekarang orang yang tinggal di wilayah 4 musim kan beda sama kita yang tinggal di wilayah 2 musim. Sekarang coba aja Anda sekarang jalan-jalan gitu, udah pakai mantel gitu ya. Kira-kira diketawain orang enggak gitu loh. Pasti diketawain orang gitu loh. Karena istilahnya enggak hujan, enggak angin, enggak apa tuh tiba-tiba pakai mantel dingin tuh. Nah, jadi itu berpengaruh dan di sini dikatakan bahwa the land on which we live has always shaped us, itu jelas akan berpengaruh bagi kita. Kembali saya beri contoh perbandingannya. Orang-orang yang ada di wilayah 4 musim ya, Amerika atau Eropa, mereka itu terpaksa bekerja mengikuti waktu. Artinya apa? Pada saat musim gugur, musim dingin ya atau winter, kemudian spring ya pada musim semi, mereka kerja mati-matian. Karena apa? Itu adalah waktu tempat mereka bekerja gitu loh. Nah, sehingga akibatnya mereka sangat menghargai siklus waktu karena di tiga musim tadi itu mereka harus kerja mati-matian. Musim summer, musim panas, foya-foya. Piknik sana, piknik sini segala macam. Di Indonesia beda ya. Petani kita misalnya gitu, petani kita gitu kan. Pagi-pagi habis subuh udah mulai berangkat dia ke sawah. Ya, untuk apa? Macul di sana. Kemudian pada saat jam 9, jam 10, karena sudah capek macul, mereka istirahat. Nah, di sini kadang-kadang timbul penilaian yang kurang pas. Contoh misal begini, ini orang Barat itu kadang-kadang mengatakan begini, orang Indonesia males-males. Apa indikatornya? Menurut dia katanya orang Indonesia males-males tuh, coba aja lihat tuh, petani-petani itu, dia bilang. Masa jam 9, jam 10, leha-leha, dia bilang gitu kan. Kalau di Amerika nggak begitu, jam 10, jam 9, 10 kita masih kerja. Loh, tapi si Amerika ini kan lupa. Si petani ini kerjanya mulai jam berapa gitu loh. Ya toh? Mereka lupa gitu. Ini yang bisa timbul konflik gitu ya. Karena tidak memahami budaya suatu daerah, menimbulkan penilaian-penilaian yang nggak pas gitu. Nah, sekarang saya masuk ke yang keempat, komunikasi, budaya, identitas, dan peradaban. Komunikasi, sudah saya berkali-kali mengatakan itu adalah proses terjalinnya hubungan ya, di mana hasil dari komunikasi itu bisa macam-macam. Komunikasi itu tidak bisa kita hindarkan ya, tidak bisa kita hindarkan. Kita akan selalu berkomunikasi dengan orang lain itu. Nggak usah jauh-jauh, kadang-kadang di rumah aja kita juga komunikasi kok sama orang rumah. Jadi komunikasi hal yang tak terhindarkan. Lalu apa sih itu yang namanya komunikasi? Di bagian berikutnya, di definisi komunikasi, saya ambil yang sederhana aja ya, di bagian A. Di sini saya sebutkan komunikasi menurut Noel Castri ini adalah communication itu menyangkut mengenai pertukaran atau penyampaian informasi. Di sini dikatakan exchange, pertukaran atau penyampaian informasi. Nah, jadi sekarang misal begini, katakanlah ini misalnya di teman-teman Anda nih ada 2 orang nih, laki perempuan nih saling naksir misalnya gitu kan, saling naksir nih. Saya nggak tahu nih, di situ ada nggak yang namanya Fauzan? Ada nggak? Nggak ada ya nama Fauzan. Atau mungkin di situ namanya ada nama Sri, nggak tahu saya. Ada nggak di situ yang namanya Fauzan sama Sri itu? katakanlah ada, misalnya. tapi dosen Pak adanya. Oke, itu sama nama lain ya. Pakai nama lain siapa ya kira-kira ya?
katakanlah misalnya namanya Amir lah, ya misal Amir, ya misalnya Amir itu orang dari katakanlah dari Palembang misalnya gitu kan. Terus kemudian sama si Sri ini orang Jawa ini katakanlah mereka ini dua-dua ini saling naksir gitulah, kira-kira begitulah. Nah, tentunya mereka akan berkomunikasi kan. Nah, dalam berkomunikasi itu penting sekali bagaimana proses itu terjadi gitu loh. Ya toh? Si laki menyampaikan informasi kepada si perempuan, katakanlah, oh saya suka sama kamu segala macam gitu kan. Nah, suka yang perempuan sekarang bagaimana reaksinya gitu loh. Nah, pada saat itulah terjadi pertukaran katakanlah pertukaran pesan ya atau pertukaran informasi antara si Amir sama si Sri itu kan. Hasilnya bagaimana? Ya, ini yang kita belum tahu kan. Nah, kalau misalnya hasilnya positif, mungkin mereka bisa terus berhubungan sampai suatu saat akhirnya menikah gitu kan. Nah, itu hasil komunikasi. Nah, sekarang bagaimana dengan budaya ya? Nah, budaya ini saya akan ambil ya. Ini budaya ini definisinya nggak mudah ya. Mengapa saya mengatakan definisinya nggak mudah? Itu karena dari beberapa yang literatur yang saya baca itu memang masing-masing ahli itu ya pandangannya ya beda-beda gitu ya. Tergantung bagaimana mereka mungkin pengalaman dia, latar belakang dia gitu ya. Sehingga pada saat mereka membuat definisi mengenai budaya itu tentu saja tidak akan bisa dilepaskan dari pengaruh dia berasal gitu kan. Ya. Nah, tapi meskipun sulit ya mencari definisi budaya yang bisa diterima oleh semua orang gitu ya. Karena apa? Karena definisi dari si A mungkin akan dikritik oleh si B gitu kan. Karena si B mengatakan oh definisi A itu kurang pas, itu kurang lengkap. Saya bikin definisi baru B gitu kan. Nanti si B bikin, si C bilang, wah ini definisi A sama si B ini nggak pas nih. Yang pas punya saya. Lah kalau sekarang ini kalau menurut yang informasi yang saya peroleh, kalau ada 160 definisi mengenai budaya, apa nggak pusing 7 keliling? Pusing kan? Begitu banyaknya definisi budaya. Tapi oke lah, itu kita mungkin nggak akan detail ke situ. Saya hanya akan mengambil definisi budaya yang sifatnya lebih umum saja. Ini saya ambil dari UNESCO ya. United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization. UNESCO ini merupakan salah satu badan PBB yang menangani hal-hal yang terkait dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Di sini definisi yang digunakan UNESCO. Mengapa saya ambil UNESCO? Karena UNESCO itu kan organisasi internasional ya, PBB. Jadi harapannya adalah bahwa definisi yang dibuat UNESCO ini kira-kira bisa melingkupi budaya atau definisi budaya dari banyak negara. Meskipun saya yakin pasti juga akan ada orang yang mengkritik ya, karena itu tadi saya katakan bahwasannya definisi budaya itu sangat banyak. Jadi di sini kalau di UNESCO, jadi kalau kita lihat di definisi pertama UNESCO, definisi budaya adalah culture as the set of distinctive spiritual, material, intellectual. Jadi di sini budaya di dalam definisi UNESCO itu sesuatu yang sifatnya khusus ya. Kita bisa melihat itu ciri-cirinya gitu yang baik sifatnya spiritual, sifatnya material atau kebendaan, intelektual, ilmu pengetahuan, kepandaian, intelijensia, dan hal-hal sifatnya emosional, ya, di mana itu adalah merupakan hasil atau ciri-ciri dari suatu masyarakat atau kelompok sosial, ya, yang meliputi tidak saja seni dan sastra, tapi juga gaya hidup, ya, gaya hidup, kemudian cara-cara untuk hidup bersama, sistem nilai, tradisi, dan juga kepercayaan. Luas sekali kan?
luas sekali nih. Jadi wah ini kalau cara saya ini kalau betul-betul mau dibahas ini mungkin satu semester sendiri ini. Ya, jadi untuk membahas yang namanya budaya itu kalau menurut UNESCO ini satu semester sendiri. Kira-kira apa yang maksudnya gitu ya di sini. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwasanya di sini menyebutkan bahwasanya ciri-ciri dari suatu masyarakat atau kelompok sosial. Ya karena itu tadi masyarakat A dengan masyarakat B kan beda, ya kan? Contoh saja misalnya tadi kalau saya sekarang saya ambil contoh yang lain, masyarakat di Jawa Barat, ya tentu mempunyai hal-hal yang sifatnya berbeda juga dengan masyarakat yang tinggal di misalnya di mana di Maluku misalnya. Itu kenapa beda? Ya karena lingkungannya beda, ya lingkungannya beda, ya. Contoh saja misalnya ini yang pernah yang saya alami misalnya gitu kan. Waktu saya di Maluku misalnya itu di sana itu ada cara-cara memasak, cara mengolah ya ikan mentah itu sedemikian rupa gitu ya. Itu tidak berbau amis gitu kan. Itu suatu pengetahuan yang luar biasa menurut saya. Mengapa saya mengatakan luar biasa? Bagaimana orang bisa mengolah ikan mentah bisa dimakan tapi nggak bau amis? Nggak semua orang bisa begitu. Nggak semua orang bisa begitu. Nah, sementara itu kalau di Jawa Barat, mereka ikan tuh apa? Ya dimasak, ya digoreng, atau mungkin nanti pakai sambal atau sebagainya. Kenapa? Ya memang begitu masyarakatnya. Oke, jadi memang itu beda. Kemudian di sini ada lagi cara hidup. Ya, cara hidup ya jelas beda misalnya. Cara hidup misalnya katakanlah mungkin orang-orang di Bali Jawa Barat misalnya gitu ya mungkin di rumah mungkin biasa pakai sarung misalnya gitu kan ya karena apa ya mungkin kalau pakai sarung kan enak gampang gitu ya enak sarung kan fungsinya macam-macam bisa buat selimut bisa buat jalan-jalan bisa buat ke masjid gitu kan nah, tapi di daerah lain mungkin bukan sarung yang dipakai ya mungkin cara panjang segala macam oke, that's fine itu adalah lifestyle ya. Sistem nilai misalnya sistem nilai contoh aja misalnya begini sistem nilai karena saya orang Jawa saya mungkin akan banyak bicara orang Jawa ya sistem nilai orang Jawa jadi misalnya begini sistem nilai orang Jawa itu kita kalau berbicara itu sama orang yang lebih tua itu kita dengan teman itu ada bahasa-bahasa yang berbeda. Kalau kita bicara dengan orang yang sebaya, kita pakai bahasa yang kalau orang Jawa bilang ngoko gitu. Jadi bahasanya ya pokoknya bahasa bebas lah. Tapi begitu kita ngobrol sama bapak sama ibu kita, udah lain bahasanya. Ya, kita udah nggak bisa sembarangan ngomong sama bapak sama ibu gitu. Kita harus tunjukkan rasa hormat kita pada bapak dan ibu. Sama sultan lain lagi bahasanya itu sistem nilai ya yang sekarang definisi yang kedua menurut Simon Geography lebih kurang sama ya karena ini ada beberapa hal yang ada di UNESCO seperti misalnya values tradition ya kemudian ada lagi masalah intelektual, spiritual lebih kurang sama lah. Ini hanya sekedar untuk ini saja, pelengkap aja ya. Saya tidak akan bahas itu. Yang ketiga, misalnya gitu definisi yang lain, misalnya gitu kan. Apa itu budaya? Ini sama juga gitu. Ada unsur-unsur yang tadi sudah kita bahas di depan gitu ya. Contoh saja misalnya di sini kalau di dalam definisi itu di bagian nomor 2 disebutkan cultures are part of everyday life. Artinya apa? Budaya adalah bagian yang hidup bersama-sama kita. Sebenarnya itu. Disadari atau enggak itu hidup bersama-sama dengan kita. Ya. Dan itu memang nanti pada akhirnya itu bisa menjadi identitas. Sekarang contoh misalnya begini deh. Saya kembali bagaimana budaya menjadi bagian dari hidup kita. Contoh nih, saya orang Jawa lagi nih. Saya orang Jawa itu jadi misalnya katakanlah kita sedang ada satu acara kenduri misalnya gitu ya. Kan kalau acara kenduri kita kan duduk di bawah itu ya, bersila gitu kan. Kalau saya mau berdiri, lalu saya akan keluar dari rumah, maka saya nggak bisa berjalan dengan tegak.
saya harus membungkuk. Mengapa harus membungkuk? Karena di situ ada orang-orang tua. Jadi sebagai tanda hormat saya kepada orang tua yang ada di situ, saya tidak boleh berjalan tegak badannya, tapi harus membungkukkan badan. Karena kalau saya berjalan tegak, maka saya dibilang orang kurang ajar, nggak tahu sopan santun sama orang tua gitu. Itu adalah sistem nilai di Jawa gitu. Di suku yang lain ada juga sistem nilai yang lain ya. Saya tidak akan bahas lah karena kalau bahas nanti panjang itu. Nah, definisi yang terakhir ini yang dari Sela Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kalau menurut saya ini lebih apa, mungkin lebih pas untuk konteks kita ya, lebih pas itu. Jadi sederhana sekali nih. Jadi dikatakan bahwasanya kebudayaan adalah sebagai hasil karya rasa dan cita masyarakat. Gitu. Nah, hasil karya apa? Menghasilkan teknologi. Contoh aja misalnya paling mudah aja misalnya teknologi mengukir kayu misalnya gitu kan. Kan Anda lihat itu orang Bali itu kan kalau mengukir kan pinter-pinter apa luar biasa itu. Orang Jepara demikian juga begitu, pinter mengukir juga. Itu adalah merupakan ya gitu kan. Lalu rasa misalnya, rasa itu adalah yang menyangkut rasa manusia. Di sini misalnya contoh di sini misalnya kesenian gitu kan. Nah, kesenian kan bisa beda-beda tuh. Kesenian Jawa, kesenian Bali, kesenian dari Sumatera. Kenapa beda-beda? Ya karena masing-masing wilayah punya ini sendiri. Nah, kalau cipta itu berwujud ya katakanlah pemikiran-pemikiran gitu kan yang mungkin yang dipahami atau pas di wilayah yang hidup di wilayah situ gitu. Di mana pemikiran-pemikiran itu ya berupa teori-teori apapun namanya itu yang berlaku di situ itu adalah hal-hal yang diamalkan di situ misalnya gitu kan. Jadi dan ini tiap masyarakat itu belum tentu sama. Jadi yang berlaku di masyarakat A belum tentu berlaku di masyarakat B gitu ya. Dan itu hal yang biasa gitu. Yang berikutnya identitas atau identity. Identitas ini adalah suatu hal yang bisa menjadi penanda pertama kalau kita ketemu dengan seorang manusia. Dari identitas ini saja kita bisa menebak kira-kira dari mana dia berasal gitu ya. Contoh misalnya yang gampang aja nih misalnya gini. Kalau orang yang nama depannya pakai Su bisa ditebak tuh pasti orang Jawa tuh depannya, pasti orang Jawa tuh. Contoh Sutadi, Soekarno, Soeharto ya, Sudarmono gitu. Siapa lagi? Ya, pokoknya yang nama-nama depannya Su itu udah semacam kayak identitas tuh. Nah, jadi kalau ada nama depannya Su, kemungkinan besar itu adalah orang Jawa gitu. Tapi perkembangan sekarang itu ternyata Su nggak cuma dipakai orang Jawa, orang-orang Sumatera pun ada yang pakai nama Su kan, ya. Nah, jadi Su itu bisa menjadi faktor identitas bahwa sini ini nama ini pasti nama orang Jawa nih. Jadi begitu tahu ini wah ini pasti orang Jawa nih, ya. Kemudian yang sudah kita kenal juga di Indonesia adalah misalnya kalimat sederhana ya misalnya bahasa menunjukkan bangsa gitu kan ya. Ini udah sering dengar kan. Nah, ini ada kadang-kadang timbul cerita lucu itu kadang-kadang. Jadi misalnya begini, contoh sederhana yang saya sampaikan di sini. Kita ketemu ada orang Inggris gitu ya, orang berbicara bahasa Inggris gitu. Nah, kita langsung berpikir, wah ini pasti orang Inggris nih, karena dia ngomong bahasa Inggris nih. Tapi faktanya mungkin bisa beda gitu. Dia mungkin bisa orang Belanda atau orang Swedia atau dari manapun. Artinya dia bukan orang Inggris atau orang Australia atau orang New Zealand. Nah, kemudian contoh yang berikutnya yang saya kasih di sini adalah misalnya di Indonesia misalnya gitu kan. Bahwa walaupun identitas itu bisa jadi penanda, tapi terkadang identitas itu juga apa namanya dan contoh yang tadi itu kan bisa nggak pas ya kita kira orang Inggris atau bukan. Nah, tapi kalau yang contoh yang ini yang saya sampaikan untuk suku Jawa misalnya gitu kan, orang yang bicara bahasa Jawa itu pasti orang berpikir pasti orang Jawa nih, pasti orang Jawa nih. Tapi ternyata kalau kita tanya-tanya ternyata dia bukan orang Jawa ya.
Ya karena kebetulan aja dia tinggal lahir di Jawa gitu kan, hidup sama orang Jawa, bisa bahasa Jawa. Nah, ini ada satu pengalaman. Nanti kalau Anda ke Belanda gitu ya, kalau Anda ke Belanda itu Anda hati-hati tuh, orang Jawa tuh. Jangan ngomong sembarangan tuh. Nah, ngomong dengan bahasa Jawa yang istilahnya mengejek gitu. Itu bisa ya aja omong itu ngerti bahasa Jawa. Ya, ya. Karena apa? Karena di Belanda itu generasi katakanlah yang orang-orang yang seusia saya itu pada umumnya mereka lahir di Indonesia. Ya, ada yang lahir di Jawa, ada yang lahir di Sumatera, tapi karena situasi politik terpaksa harus kembali ke negaranya, gitu kan? Oke, sekarang ini saya ambil ini masalah identitas ini saya ambil dari buku Communication Between Cultures ya. Saya tidak akan bahas itu ya, karena saya rasa Anda sudah paham semua itu ya. Jadi ini tidak akan saya bahas. Nah, kaitannya antara identitas dengan konflik itu ya, yaitu adalah kalau apabila orang-orang yang katakanlah punya identitas yang sama itu bertemu dengan orang yang kelompok lain dengan identitas yang berbeda, ya. Kalau hanya memahami, oke, Anda identitas berbeda, saya beda, oke, that's fine gitu kan, tidak akan terjadi apa-apa gitu ya. Tapi yang jadi permasalahan adalah kalau misalnya itu dari pertemuan tadi itu kemudian timbul misalnya katakanlah ejek mengejek misalnya gitu ya mengejek gitu, mengatakan bahwa kamu tuh begini, kamu tuh begitu gitu loh ya, kamu tuh kelompok kamu tuh begini begitu gini gitu, ya toh? Nah, sehingga yang menilai itu kata wah ini kelompok yang lain ini payah nih gitu, nggak cocok nih, nah ini bisa repot nih ya, bisa repot gitu Pak. Kenapa bisa repot? Karena kalau orang tidak terima kan bisa jadi konflik gitu ya. Ya. Nah, di dalam hubungan baik yang sifatnya nasional maupun internasional, ini faktor ini juga menjadi hal yang juga perlu diperhatikan ya. Karena ini menjadi sensitif gitu ya, kita nggak bisa begitu rupa gitu ya, membuat judgement gitu tanpa memahami terlebih dahulu gitu ya. Yang berikutnya mengenai peradaban atau disebut civilization gitu ya. Nah, di sini saya ambil definisi yang sederhana aja. Di sini dikatakan bahwasannya peradaban itu adalah bentuk advance ya, bentuk maju ya dari perkembangan sosial ya. Di sini yang dikatakan ditandai dengan kehidupan urban ya, artinya kehidupan perkotaan, lalu kehidupan perdagangan, sistem penulisan atau pemikiran-pemikiran filosofis. Definisi ini bisa tidak sempurna ya. Jadi saya katakan definisi ini saya ambil semata-mata hanya untuk kita memudahkan aja ya dalam kita berbicara gitu. Tapi kalau bicara kesempurnaan, saya rasa definisi orang akan mengatakan masih kurang. Oke, that's fine ya. Contoh misalnya peradaban, misalnya katakanlah zaman dulu kita belum ketemu lift, tapi sekarang sudah ada lift gitu ya. Nah itu dia bisa dikatakan peradaban yang maju gitu kan. Ya begitulah dikatakan suatu maju, walaupun kadang-kadang itu bisa berkonotasi yang apa istilahnya itu kalau yang lain nggak terima juga repot juga gitu loh. Karena kadang-kadang kalau bicara soal peradaban kita menilai ya. Kita memberi penilaian kepada orang lain tuh, ini yang repot gitu ya, ini yang repot gitu. Ya kalau penilaiannya itu nggak bisa diterima, terus gimana, wah repot gitu kan ya. Di sini contoh lagi misalnya contoh saya kasih di sini misalnya cellphone ya atau handphone gitu kan ya, di sini dianggap sebagai sesuatu yang maju gitu anak, tapi jangan nanti misalnya kita katakanlah misalnya nih Anda punya handphone gitu ya, biasa buka WA segala macam. Terus tiba-tiba Anda suatu saat katakanlah mungkin barangkali KKN barangkali ya, kuliah kerja nyata misalnya di satu daerah gitu, ada akses terus ngomong gini loh, kampungan nih tempat misalnya gitu kan.
masa gini aja WA nggak bisa gitu, jangan itu bisa menyinggung gitu ya. Oke, nah, sekarang saya masuk yang 5 Romawi ya, peran budaya dan hubungan nasional. Jadi budaya ini dalam hubungan internasional juga punya peran yang penting juga ya. Karena ini juga karena lagi-lagi ini menyangkut hubungan antara manusia. Jadi pemahaman budaya itu menjadi suatu hal yang sangat penting gitu ya. Karena kalau tidak repot gitu ya, nanti bisa timbul hal-hal yang kurang mengenakan gitu ya. Ya, dan kalau hal yang tidak mengenakan itu wah bisa macam-macam ya, bisa macam-macam gitu. Dan suatu negara pun pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Ya. Katakanlah Amerika Serikat ya katakanlah gitu, itu kan top ya, nomor 1 di dunia gitu kan. Apa bisa dia hidup sendiri? Nggak bisa dia. Kenapa nggak bisa? Kan dia kan punya orang rakyat tuh. Rakyat itu kan senang piknik. Nah kalau misalnya dia nggak punya hubungan sama negara lain, mau piknik kemana? Ya muter-muter aja di Amerika gitu kan. Nggak bisa dia pergi ke negara lain, karena negara lain nggak akan ngasih visa untuk dikunjungi. Ya. Nah, contoh lagi yang kurang baik, misalnya contoh Amerika lagi misalnya, kalau hubungan tidak baik dengan negara lain, kira-kira barangnya bisa masuk nggak ke situ? Kan nggak bisa kan? Ya, contoh aja kemarin tuh AS sama Cina itu kan ribut gitu kan, ya masing-masing saling menerapkan tarif tinggi gitu. Kira-kira kacau nggak tuh hubungannya? Kacau kan hubungannya. Ya. Nah, di dalam hubungan internasional itu ya hubungan antara satu negara dengan yang lain itu dilakukan melalui jalur diplomasi. Anda sudah sering dengar kata ini ya, diplomasi. Diplomasi itu dilaksanakan dalam konteks bilateral ya, forum bilateral, regional, multilateral. Bilateral itu apa? Bilateral itu misalnya antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Australia, itu bilateral. Regional apa? Misalnya Indonesia dalam konteks ASEAN, Indonesia misalnya dalam konteks misalnya bicara dengan European Union, organisasi European Union untuk kawasan regional. Multilateral bagaimana? Multilateral itu dalam konteks internasional misalnya di PBB, itu konteks multilateral. Ya. Nah, di dalam komunikasi antar budaya ini, di dalam komunikasi antar negara ini, itu yang jadi tolok ukurnya itu adalah kepentingan nasional. Ya, tolok ukurnya. Jadi katakanlah misalnya gini, Anda Indonesia gitu kan, kita melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga kita. Kita punya kepentingan di situ. Kepentingan apa? Kepentingannya adalah lingkungannya damai. Karena dengan lingkungan yang damai, gitu ya, kita bisa jalan-jalan ke situ, kita bisa jualan di situ, ya, kita bisa ekspor produk ke situ, gitu kan. Nah, terus kalau misalnya ada yang keluarga yang sakit, bisa dibawa ke rumah sakit di situ, seperti itu. Nah, jadi kepentingan nasional di situ. Nah, dalam membina hubungan antar negara, gitu ya, di sini saya sebut di situ ada beberapa contoh ya, beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Itu adalah faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Ya. Di situ jadi di caption sebelumnya itu sosial budaya, ini saya kasih garis miring gitu. Karena saya ingin tunjukkan bahwa sosial budaya itu menjadi suatu hal yang penting. Ya. Karena apa? Kita harus tahu dengan negara itu. Contoh misalnya begini, contoh aja ya, yang gampang nih. Masalah sosial budaya. Katakanlah misalnya kita mau berjualan sesuatu misalnya. Kita mau jualnya kemana gitu? Kita mau jual, katakanlah kita mau jual ke Saudi Arabia misalnya gitu. Kita kan nggak bisa menjual alkohol, kan nggak bisa. Nah itu ya. Nah, oke, yang berikutnya hubungannya sifat hubungan ada yang bersahabat, cordial atau hostile, bermusuhan. Saya tidak akan bicara ini masalah diplomatic relation ini ada yang berikutnya itu di sini ada 5 hal ya yang dilakukan oleh dalam diplomasi itu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu adalah mewakili, protecting, negotiating, reporting, promoting. Itu adalah tugas-tugas yang dilakukan. Untuk diplomasi di sini saya sudah sebut ya tadi bilateral, regional, multilateral. Sekarang cara melakukan diplomasi soft power. Soft power itu artinya kita bicara dengan baik-baik.
Caranya bagaimana? Cultural diplomasi. Cultural diplomasi itu seperti apa misalnya? Ya kita mencoba memperkenalkan katakanlah unsur-unsur budaya di kita. Caranya bagaimana? Cultural diplomasi itu bisa dengan cara katakanlah secara tertutup ya. Misalnya apa? Katakanlah kita membuat satu acara yang kita sebut misalnya interfaith dialog misalnya gitu. Jadi dialog antar kepercayaan. Public diplomasi itu diplomasi secara terbuka, luas. Caranya bagaimana? Kita panggil tim kesenian dari Indonesia, suruh nari di suatu negara. Katakanlah panggil ke Prancis, nari di situ. Yang kemudian hal kedua, hard power diplomasi. Itu hard power itu ya sifatnya itu ya pakai ancam-ancam dikit lah. Jadi untuk mencapai tujuan itu pakai ancam-ancam dikit militer lah, ya. Nah, peran budaya ini banyak antara lain peran budaya dalam contoh Indonesia ya untuk memperkenalkan Indonesia macam-macam caranya kan, pakai pameran foto, pameran pakaian, lukisan dan sebagainya. Nomor 6, konflik antar budaya dan mitra manusia. Nah, konflik ini terjadi karena adanya suatu katakanlah benturan gitu ya antara pihak-pihak yang berinteraksi gitu ya. Nah, karena masing-masing punya tujuan yang berbeda. Konflik bisa internal, selanjutnya konflik itu bisa internal, bisa eksternal. Internal hanya di lingkup satu negara saja misalnya gitu tanpa harus keluar. Eksternal itu bisa keluar dari batas negara, bisa menjadi konflik regional dan internasional. Kemudian yang berikutnya penyebab konflik. Nah, penyebab konflik itu bisa macam-macam. Bisa disebabkan oleh politik, ekonomi atau budaya gitu kan. Nah, budaya itu nanti kalau bisa bisa disebabkan karena apa? Perbedaan cara pandang gitu ya. Ada cara pandang seperti itu misalnya gitu kan. Contoh misalnya katakanlah di satu negara kalau kita ngomong bebas itu no problem gitu. Tapi kalau di Indonesia, kita kan ngomong kan mesti lihat ya. Kita kan nggak bisa ngomong sama orang tua seenaknya, itu kan nggak bisa. Kita ngomong sama orang tua kan harus ada sopan santunnya gitu kan. Contoh yang juga gampang, misal yang yang kadang-kadang lucu juga gitu. Jadi misalnya terkadang itu konsep-konsep yang berbeda itu kalau tidak dipahami dengan baik itu bisa repot gitu. Jadi itu konteks itu ya, konteks konflik yang sifatnya internasional itu bisa seperti itu ya. Kalau saya bicara contoh-contoh di sini nanti akan kelihatan apa-apa saja gitu yang muncul di situ. Yang ketujuh, di sini saya hanya cerita mengenai partisipasi Indonesia untuk menyelesaikan secara damai konflik internasional. Banyak sudah ini ya langkah-langkah Indonesia dalam memberikan sumbangan untuk perdamaian internasional. Yang terakhir ya ini penggunaan budaya dalam konteks ekonomi perdagangan ini. Ini saya rasa ini sudah terjadi di kita gitu, tapi saya nggak tahu nih saudara-saudara sadar apa enggak nih, nggak tahu nih. Jadi negara-negara yang ingin jualan di Indonesia itu menggunakan berbagai macam cara untuk mempengaruhi orang Indonesia. Ya, contoh paling gampang aja itu ada film gitu ya. Sekarang coba aja lihat tuh yang namanya di TV itu. Film Korea kan banyak banget tuh. Ya, film Korea. Dulu juga zaman-zaman 70-an film Jepang banyak tuh. Film Cina juga banyak juga. Tujuannya kenapa? Itu untuk memasukkan dalam pikiran kita bahwa Anda tuh sudah mengenal negara-negara tersebut. Cina, Korea Selatan, Jepang. Maksudnya apa? Nanti kalau ada produk-produk dari mereka datang, itu Anda udah nggak pakai mikir lagi gitu. Istilahnya udah tahu gitu loh. Pasti beli gitu kan. Ya kan? Sekarang coba aja sekarang Anda lihat tuh lingkungan kita sendiri. Berapa yang punya Samsung handphone? Kan pasti handphonenya kan Samsung kan. Karena udah terbiasa dengar drama Korea, drakor. Jadi karena udah bisa dengar drakor, begitu ada produk Korea, beli. Nah, itu cara mempengaruhi. Jadi entah disadari atau tidak gitu ya, itu sudah masuk. Lalu hal lain lagi yang saya juga nggak tahu apakah Anda sadar atau apakah Anda menyadari atau tidak. Konsep mengenai misalnya perempuan cantik itu adalah harus putih gitu kan. Ya. Padahal kalau di Eropa, di Amerika, ternyata orang-orang yang kulitnya seperti kita Indonesia ini, sawo matang itu malah disebut eksotik malah sebetulnya itu.
Jadi sebetulnya seperti misalnya iklan-iklan kosmetik di Indonesia itu bahwa seolah-olah putih itu adalah satu-satunya yang cantik, sebenarnya kan itu nggak lengkap gitu. Sebetulnya kan yang paling penting adalah kulit yang sehat gitu. Perkara orang putih ya biar aja, namanya itu dari lahir dari seorang yang putih kok ya biar aja. Sementara orang-orang yang nggak putih, kenapa harus bingung jadi putih, harus bikin jadi putih? Kenapa harus bingung gitu loh? Emangnya takut nggak dapat jodoh? Ya nggak juga lah, jodoh pasti datang aja gitu. Nggak ada kaitannya dengan warna kulit. Saya rasa mungkin itu aja ya dari saya. Jadi istilahnya bahwa konflik itu bisa terjadi karena penilaian dari satu pihak lain yang pihak lain tidak bisa terima karena terjadi clash gitu ya dari pemahaman seperti itu, dan konflik yang timbul harus kita selesaikan. Saya rasa mungkin itu dulu ya sebagai ini dari saya. Mudah-mudahan bisa diambil intisarinya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Sotadi untuk materi yang diberikan siang hari ini. Kita mungkin akan coba cari apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Pak Sotadi, mau terkait materi boleh, terkait pengalaman Pak Sotadi sebagai diplomat juga boleh. Pak Sotadi ini udah keliling berbagai macam negara ya Pak, kalau nggak salah ya. Bapak pernah bertugas di mana aja Pak? Bagaimana? Pernah bertugas di negara mana aja Pak? Ya, saya pernah di Asia, di Eropa, dan juga di Afrika. Oh, pernah sampai ke Afrika loh nih teman-teman. Ya, dan pernah juga tugas di benua yang lain, misalnya di Australia ya hanya kunjungan itu dinas saja di Australia, di beberapa tempat itu, dan kebetulan tempat-tempat yang saya kunjungi itu seperti misalnya di Vietnam, di Malaysia, itu di Asia, kemudian di Eropa itu di bekas negara Yugoslavia, Beograd dan Bosnia, dan Afrika itu di Ethiopia. Demikian. Oke, lumayan Pak. Ada pengalaman apa nih Pak paling unik yang pernah Bapak alami, atau misalnya paling sulit berkomunikasi itu dengan orang dari negara mana? Misalnya mungkin bisa di-sharing juga Pak. Ya, jadi pada intinya kalau kita pergi kemana saja ya, manusia itu hanya ada dua jenis, manusia yang baik dan manusia yang tidak baik. Oke. Ya, itu di mana saja gitu ya, itu di mana saja. Saya ada satu pengalaman. Jadi waktu saya di Paris, jadi saya mau pergi dari Paris ke Marseille itu pakai kereta api gitu kan. Itu kan bahasanya bahasa Perancis tuh, ya kan. Nah, saya pas mau bayar itu kan bingung juga nih pakai duit yang mana gitu kan, mau masukin colokan yang mana. Saya tanya sama orang petugas polisi Perancis, ya dicuekin aja gitu. Yang bantu saya malah justru ada seorang imigran dari Afrika. Dia mendekati saya gitu, ngomong pakai bahasa Inggris, mau kemana? Saya mau pergi ke Marseille. Oke, sini sama saya, dia bilang. Kasih tahu ini loh, kamu masukin uang kayak sekian, gini-gini, tek sampai keluar tiketnya. Nah, terus dikasih tahu, nanti kamu berdiri di sini, tunggu keretanya yang ke Marseille. Jadi saya ditolong oleh orang Afrika di Paris. Padahal di Paris ya Pak ya? Ya. Lalu ada lagi hal yang ini bisa menjadi satu bunturan budaya yang barangkali mungkin ini bisa diambil contohnya ya. Jadi suatu saat saya diundang gitu ya untuk makan gitu ya. Nah pada saat makan itu kalau orang Eropa dia itu selalu ada yang namanya anggur ya, wine gitu. Tergantung makanannya, anggur merah atau anggur yang putih. Kalau anggur merah biasanya itu temannya adalah daging, kalau anggur yang putih itu temannya adalah ikan. Gitu. Nah, karena saya beragama Islam, kan saya tidak minum ya, saya tidak minum itu. Pada waktu saya masih muda itu banyak orang kaget itu, si tuan rumah tuh kaget itu, loh kenapa aku nggak minum gitu kan? Iya. Kan, kalau saya nggak jelaskan dia bisa tersinggung kan, marah kan? Saya jelaskannya ya dengan teknik yang dengan teknik yang menurut saya baik. Saya katakan begini,
mohon maaf lah saya bilang gitu, saya itu tidak terbiasa minum alkohol, saya bilang gitu, saya kalau minum alkohol sakit perut, saya bilang gitu, jadi makanya saya nggak minum alkohol gitu. Oh dia nggak marah dia, karena kenapa dia nggak marah? Karena dia paham, karena memang benar orang tuh kalau nggak tahan alkohol bisa mules gitu loh. Jadi waktu saya bilang saya nggak minum alkohol karena saya takut sakit perut, nggak nanya lagi dia. Ada lagi yang lucu lagi, ada lagi misalnya. Saya diundang juga, gitu kan. Diundang. Saya menyiapkan kemudian saya untuk menyiapkan satu acara makan malam gitu ya, untuk pimpinan gitu ya. Kemudian saya tanya daftar menunya gitu, menunya apa yang akan disajikan. Ternyata ada menu babi di situ. Saya bilang, loh kok ini ada menu babi? Saya bilang gitu. Ini kami di Indonesia itu terutama kami yang Muslim kami tidak makan babi. Apa jawabannya? Lah misal tadi kan babi kan enak dia bilang. saya bilang tunggu dulu, saya bilang ini kita beda, saya bilang gitu ya. Jadi bukan masalah enaknya ya Pak ya. Jadi saya katakan ini masalahnya bukan itu, saya bilang karena kami di sini di Indonesia juga kalau kami Muslim kami tidak akan seperti itu. Oke lah kalau gitu. Jadi gimana? Saya bilang oke, you boleh sediakan makanan selain babi. Ya, jadi saya sebut daging sapi, ayam, atau daging kambing, misalnya gitu, that's fine. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk menghindarkan benturan-benturan yang tidak perlu, kita dialog. Ya, kita dialog. Sehingga dengan dialog tadi itu dia akan paham, oh ternyata begini toh, gitu. Ya. Dan pengalaman saya bahwasanya sekarang itu di Eropa itu orang udah paham kalau misalnya ada acara tertentu orang Muslim tidak minum alkohol, orang nggak akan nanya gitu. Orang nggak akan nanya kenapa kamu nggak minum alkohol, nggak nanya. Tapi waktu zaman saya masih tahun 80-an, 90-an itu masih ada pertanyaan tuh, kenapa kok kamu nggak minum alkohol gitu. Demikian. Seru juga ya Pak ya kalau misalnya pernah ketemu dengan berbagai budaya, orang-orang yang berbeda, pengalamannya juga makin banyak. Terus Bapak juga jadi tahu how to handle konflik kalau misalnya terjadi masalah, gimana caranya berkomunikasi beda budaya, itu menarik banget, menyenangkan banget. Nah mudah-mudahan ini bisa jadi banyak masukan juga buat mahasiswa yang hadir hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada 2 pertanyaan dari mahasiswa. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Mumpung ada Pak Sutadi di sini, kalian bisa tanya nih, apapun terkait materi yang disampaikan, atau terkait pengalaman Pak Sutadi juga boleh aja. Terus jangan lupa yang sudah hadir juga bisa ikut presensi, bisa isi presensi ya, karena nanti akan dicek kehadiran kalian. Oke. Kalau nggak ada, ini dari Pak Sutadi aja nih, kira-kira ada saran Bapak nggak untuk generasi muda sekarang, gimana caranya menghadapi berbagai macam budaya yang masuk, terus berbagai macam konflik, kalau kayak sekarang misalnya lagi seru-serunya konflik di Prancis terhadap karikatur Nabi Muhammad misalnya. Kalau masukan dari Bapak gimana? Gimana cara anak muda menghadapi konflik seperti itu? Iya. Jadi pertama sekali kita harus memahami dulu budaya kita dulu ya. Itu kita harus kuat dulu ya. Kalau kita tidak kuat budaya kita ya memang agak susah juga gitu. Bahwa sebetulnya kita punya modal ya yang bisa digunakan. Apa itu? Modal kita itu adalah masyarakat yang toleran. Dan itu sebetulnya bisa dibuktikan dengan apa? Kita punya ideologi yang namanya Pancasila itu. Itu Pancasila itu unik tuh. Ya, itu unik gitu, ya. Maka saya bisa cerita mengenai masalah Pancasila ini. Jadi banyak negara itu yang terpecah-pecah itu mereka heran gitu. Kok Indonesia nggak pecah sih? Ada beberapa teman yang mengirimkan, tapi tidak. Karena saya katakan kita punya Pancasila. Di situ di Pancasila itu kita itu bersama-sama hidup dengan itu gitu, ya. Dan bahwasannya kita punya toleransi yang cukup di antara kita gitu, ya. Nah, jadi artinya bahwasannya Pancasila itu menjadi modal kita gitu ya, untuk mengatasi permasalahan yang ada gitu, ya. Itu yang saya lihat.
Dan yang berikutnya yang saya pikir penting juga adalah bahwa kalau Anda ingin katakanlah belajar ke luar negeri, itu perlu mengetahui budaya setempat gitu. Ya. Dan harus paham betul kekuatan budaya kita. Saya kasih contoh ini yang aneh nih menurut saya. Jadi begini, kalau Anda sering lihat film ya di TV ya, itu misalnya film-film Amerika itu kan biasanya itu kan kalau cowboy itu kan kalau ngobrol itu kan kakinya nangkring ke meja ya biasanya. Kakinya naik ke meja gitu kan. Kalau kakinya nggak naik ke meja itu kemudian mungkin duduk itu di atas meja gitu. Ada orang Indonesia itu ikut-ikut begitu, ya lucu. Ya lucu gitu loh. Jadi pada saat ngobrol gitu ya, kakinya naik atas meja gitu atau duduk di atas meja, ya lucu. Karena itu kan bukan budaya kita gitu loh. Ya, jadi kita tidak perlu mengambil budaya luar tuh langsung ambil gitu aja seolah itu hal yang baik gitu. Budaya kita tuh luar biasa sebetulnya. Ya masyarakat kita itu luar biasa kok sebetulnya. Nilai-nilai yang diajarkan oleh orang-orang tua kita itu luar biasa kok sebetulnya. Itu kalau kita betul-betul pahami dengan baik itu waduh luar biasa. Satu hal lagi yang kelihatannya sepele gitu ya. Orang Indonesia itu dikenal suka senyum. Orang Indonesia itu dikenal suka senyum gitu. Sampai kadang-kadang orang-orang Barat tuh suka heran. Pernah ada bilang sama saya, pernah tanya sama saya, "Mister tadi kenapa sih orang Indonesia kok apa-apa senyum? Apa-apa senyum? Nggak ada apa-apa senyum." gitu kan. Kok sepertinya setiap waktu senyum-senyum, bahkan tanpa alasan pun senyum-senyum juga gitu. Terus saya katakan bahwa itulah ciri khas orang Indonesia yang friendly, bersahabat gitu ya, dengan siapa saja gitu. Oleh karena itu kita tidak segan-segan untuk melemparkan senyum. Karena senyum itu adalah salah satu tanda bahwa kita tuh friendly, bersahabat dengan siapa saja gitu loh. Nah, itu modal itu sebetulnya tuh. Jadi kita suka senyum itu modal itu sebetulnya. Dan yang terakhir mungkin yang perlu disampaikan, kalau nanti Anda sekolah ke luar negeri misalnya gitu kan, hati-hati dengan nama culture shock atau benturan budaya gitu. Benturan budaya itu apa? Benturan budaya itu adalah pada saat Anda tiba di luar negeri, saya ambil contoh Amerika aja ya. Anda tiba di Amerika gitu kan. Sampai sana Anda bingung kan, aduh nih kiri kanan orang Amerika semua, bahasa Inggris semua nih, nggak ngerti gitu kan, mana nih? Biasanya orang di situ suka kehilangan orientasi. Ya. Nah, kalau kita oleh karena itu kita kehilangan orientasi itu jangan berdiam diri di rumah, keluar, jalan-jalan, lihat toko gitu, supaya lupa. Karena kalau Anda diam di rumah gitu ya, sementara terjadi seperti itu, Anda bisa mungkin bisa kehilangan jati diri gitu loh. Itu kan bahaya gitu loh. Bahaya sehingga nanti Anda lupa ke situ maksudnya mau sekolah tapi bisa gagal hanya gara-gara apa? Tidak memahami budaya setempat gitu. Atau yang saya katakan tadi kan, yang kadang-kadang bikin kaget itu misalnya, bikin kaget. Anda terutama mungkin karena friendly kan, saya katakan tadi nanya, "Hey, where are you going?" gitu. Orang sempat bilang, "What is your none of your business, bukan urusan kamu." Kan bisa kaget tuh. Bisa kaget tuh. Artinya kita nanya banyak-banyak kok jawabannya begitu. That is culture shock gitu ya. Lalu yang lain lagi misalnya yang harus hati-hati. Orang Amerika itu biasa kalau ngomong tuh tolak pinggang gitu kan. Tolak pinggang itu bukan karena dia sok, ya memang biasa begitu. Jangan nanti sampai di Indonesia Anda ngomong sama orang tua Anda tolak pinggang gitu. Niru orang-orang Amerika ya jangan. Ya. Jadi tolong hati-hati kalau ketemu dengan orang-orang dari budaya yang lain dari luar negeri misalnya gitu. Kita harus mengetahui background dia, kita juga tahu background kita. Nah, toleransi itu penting gitu ya. Nah, toleransi itu tapi toleransi itu datangnya harus dua arah gitu ya. Jadi nggak bisa toleransi itu cuma satu arah tuh nggak bisa. Harus dua arah. Karena kalau toleransi dua arah itu biasanya hasilnya nanti bagus gitu. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak tadi untuk materinya dan juga untuk masukan-masukan untuk mahasiswa sekarang. Ya memang yang paling diperlukan terutama adalah kita kenal budaya kita juga kenal dengan budaya orang lain, dan kita harus punya toleransi yang tinggi terhadap budaya asing. Oke, sebelum saya tutup untuk pertemuan kuliah umum hari ini, mungkin kita akan foto bersama dulu. Sebentar saya stop ininya dulu, spotlight-nya. Oke. Nah, mungkin bisa minta bantuan Mbak Eka untuk dokumentasi. Mbak Eka? Bisa saya bantu ya, Bu? Ya. Oke, sebentar. Ini ada 2 tangkapan layar ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Layar ketiga, 1, 2, 3. Layar keempat lahir ya, 1, 2. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak Mbak Eka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Pak tadi udah mau sharing hari ini Pak. Terima kasih banyak. Teman-teman pasti dapat banyak manfaat dari pertemuan hari ini. Terus terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir ke acara kuliah umum hari ini. Jangan lupa isi presensinya ya. Dengan ini maka saya tutup acara kuliah umum hari ini. Kita ketemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih, sehat selalu ya semuanya. All the best buat semuanya. Thank you.